kayak gini aja. Halo semuanya, selamat datang di tutorial mengetik 10 jari. Pernah nggak sih kalian merasa kesulitan mengetik dengan cepat dan akurat? Atau mungkin jari-jari kalian sering salah menekan tombol? Atau mungkin kalian pernah kesulitan mengetik tugas dan laporan? Nah, dengan kalian mengetik 10 jari, kalian bisa menjadi pengetik yang cepat dan efisien. Nah, gimana sih caranya? Jangan khawatir, karena pada hari ini kita akan belajar mengetik 10 jari dengan mudah dan menyenangkan. Yuk, mari kita mulai! Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya kalau saya menyampaikan capaian dan tujuan pembelajaran kita terlebih dahulu. Nah, di manajemen perkantoran dan layanan bisnis, pada fase F, konsentrasi manajemen perkantoran, terdapat 10 elemen. Salah satu elemennya yaitu teknologi perkantoran. Dengan capaian pembelajaran, peserta didik pada akhir fase F mampu menerapkan teknik mengetik cepat, mengoperasikan peralatan dan perlengkapan kantor, mesin-mesin kantor, mengoperasikan aplikasi perkantoran, menerapkan pembuatan dan penyimpanan file atau data berbasis online, serta melakukan akses data atau informasi melalui internet. Adapun tujuan pembelajaran kita pada teknologi perkantoran ini yaitu terdapat 6 tujuan. Fokus kita pada hari ini yaitu pada tujuan pertama, yaitu menerapkan teknik mengetik cepat atau biasa disebut dengan keyboarding. Adapun alur tujuan pembelajaran kita, yang pertama, memahami teknik mengetik cepat atau keyboarding. Yang kedua, mengidentifikasi prinsip dasar dan teknik mengetik cepat. Yang ketiga, melakukan simulasi latihan mengetik cepat dengan menggunakan aplikasi. Dan yang terakhir, menerapkan teknik mengetik cepat. Baik, materi yang akan kita bahas pada hari ini ada 4 poin utama, yaitu yang pertama, pengenalan keyboarding. Di sini kita akan belajar tentang bagian-bagian dari keyboard, apa itu keyboard, keyboarding, letak jari, dan juga posisi home row. Pernah nggak sih kalian bertanya-tanya kenapa beberapa orang bisa mengetik dengan sangat cepat? Atau mungkin kalian pengen tahu gimana cara meningkatkan kecepatan kalian mengetik? Nah, yuk kita simak penjelasan berikut ini. Nah, yang pertama kita harus mengenal terlebih dahulu tentang keyboarding. Kalian udah tahu belum keyboard itu apa? Nah, keyboard ini adalah papan tombol, papan touch, atau papan tik yang terdiri dari beberapa tombol yang berisi huruf alfabet, bilangan, dan juga beberapa simbol. Dalam komputasi, ia menggunakan susunan tombol atau kunci untuk bertindak sebagai tuas mekanis atau saklar elektronik. Nah, sedangkan keyboarding itu adalah keterampilan mengetik menggunakan keyboard yang tadi. Nah, bisa pada komputer ataupun beberapa perangkat yang lainnya. Tujuannya untuk meningkatkan kecepatan dan juga akurasi dalam memasukkan data atau teks. Nah, keterampilan ini sangat dibutuhkan loh pada era digital sekarang ini. Nah, pada gambar kalian bisa melihat bentuk keyboard. Bentuk keyboard di sini dimulai dari ESC, kemudian beberapa huruf, dan kemudian alfabet. Nah, pertama-tama kalian harus mengenal lebih dekat dengan keyboard. Keyboard ini terdiri dari beberapa bagian penting, seperti tombol huruf, angka, fungsi, panah, dan juga tombol spasi. Nah, setiap tombol ini memiliki peran yang berbeda-beda. Nah, berikut ini adalah bagian-bagian dari keyboardnya. Escape pada ujung atas itu berfungsi untuk menutup jendela saat presentasi. Kemudian ada beberapa function mulai dari F1 sampai dengan F12. Ada juga capital lock, kemudian ada tombol shift, ada tombol control, tombol Windows, ALT, spacebar,
Alt yang sebelah kanan, kemudian Windows bagian sebelah kanan ada menu, Control, Shift, ada arrow atau panah, dan juga number pad. Nah, selanjutnya yaitu posisi tangan. Posisi tangan kalian bisa melihat pada jari-jari berikut ini. Pada jari kelingking itu terdapat warna orange, maka tombol dengan berwarna orange itu harus dipencet oleh jari kelingking. Kemudian pada jari manis dengan warna ungu, maka font yang berwarna ungu ditekan oleh jari manis bagian kiri. Begitu juga selanjutnya, kalian bisa melihat warnanya sesuai dengan yang tertera di gambar. Nah, adapun aturan dasar kalian memposisikan jari pada home row, yaitu pada tangan sebelah kiri itu ASDF dengan jari kelingking pada huruf A, jari manis pada huruf S, jari tengah pada huruf D, dan jari telunjuk pada huruf F. Dan begitu juga dengan tangan kanan, huruf J pada jari telunjuk, huruf K pada jari tengah, dan huruf L pada jari manis, dan juga tombol titik koma pada jari kelingking. Nah, untuk posisi telunjuk itu berada pada spacebar. Ketika kalian mengetik, posisikan tangan kalian selalu berada di atas home row. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang manfaat menguasai keyboard. Posisi jari yang benar adalah kunci untuk mengetik dengan cepat dan akurat. Letakkan jari-jari tangan kalian pada home row, yaitu baris tombol ASDF dengan tangan kiri dan JKL titik koma untuk tangan kanan. Ingat, jari telunjuk berada pada huruf F dan J. Nah, tipsnya untuk membedakan huruf F dan J, biasanya tombol J memiliki tonjolan kecil. Kalian bisa merasakannya dengan jari telunjuk kalian. Nah, pada saat kalian mengetik, pertahankan selalu posisi jari-jari pada home row. Jika jari-jari yang bertugas sudah selesai, segera kembali pada home row. Nah, yang materi kedua yaitu manfaat menguasai keyboarding. Manfaatnya apa saja dan penerapannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa sih manfaat yang kalian dapatkan dengan kalian menguasai keyboarding? Dengan kalian menguasai keyboarding, kalian memiliki keterampilan dalam mengetik menggunakan keyboard. Yang tujuannya nanti kalian akan mampu meningkatkan kecepatan kalian dan akurasi dalam memasukkan data. Nah, hal ini bisa meningkat efisiensi kerja kalian yang pada akhirnya berimbas pada produktivitas kalian semakin meningkat. Bayangkan kalau kalian diberikan tugas oleh guru kalian di sekolah untuk membuat laporan dengan deadline dalam waktu 1 hari. Jika kalian mampu menguasai keyboarding, kalian akan mampu melakukan pengetikan dengan cepat sehingga kalian akan menyelesaikan tugas kalian dengan cepat dan akurat. Pun sama ketika kalian berada di sebuah perusahaan, ketika kalian dimintai oleh atasan untuk membuat laporan tahunan ataupun laporan yang lain dengan deadline waktu yang sangat singkat, kalian mampu menyelesaikannya dalam waktu yang cepat dan akurat. Itulah manfaatnya ketika kalian bisa menguasai keyboarding ini. Mawar, kamu tahu nggak, Bu Ita nggak masuk hari ini karena lagi dinas keluar. Terus kita disuruh buat laporan dari hasil praktek dia kemarin. Mana deadline besok lagi. Hah? Seriusan besok deadline-nya? Mepet banget, mana bisa kayak gitu? Kamu lupa ya, kita kan udah belajar mengetik 10 jari, jadi kita lebih mudah nyelesainnya. Oh iya benar. Ya udah, kamu yang cari referensinya, aku yang bantu ngetiknya ya. Oke, ayo kita selesai. Dan yang ketiga yaitu teknik mengetik 10 jari. Pada teknik ini kita akan belajar tentang prinsip dasar, kemudian latihan mengetik cepat, dan juga tips and trik yang akan saya berikan. Selanjutnya, teknik mengetik 10 jari. Pertama, kalian harus memahami prinsip dasar dalam keyboarding. Untuk mencapai hasil terbaik saat mengetik, perhatikan posisi duduk kalian. Pastikan punggung kalian tegak dan bersandar pada sandaran kursi untuk mendukung postur tubuh. Duduklah dengan kedua kaki menapak di lantai, tidak menggantung,
dan lutut membentuk sudut 90 derajat. Bahu rileks, tetapi jangan membungkuk ke depan. Posisi lengan harus sejajar dengan keyboard. Dengan siku membentuk sudut sekitar 90 derajat. Pergelangan tangan harus sejajar dengan keyboard. Tidak terlalu terangkat atau terlalu menekan meja. Hindari menahan napas atau mengetik terlalu tegang. Rileks dan atur pernapasan kalian untuk meningkatkan konsentrasi. Arahan ini bertujuan untuk mengurangi resiko kalian kelelahan, cedera, dan membantu meningkatkan efisiensi mengetik. Tatapan mata fokus pada layar monitor. Tipsnya, agar kalian rileks dan nyaman, posisikan kursi dan meja komputer sesuai dengan kenyamanan dan tinggi badan kalian. Teknik yang kedua yaitu latihan dasar. Kalian perlu melakukan latihan secara mandiri yang dilakukan terus-menerus untuk membiasakan jari-jari kalian dengan posisi dan gerakan. Langkah yang pertama, letakkan tangan kalian pada posisi home row. Kemudian, ketiklah huruf yang berada pada posisi home row. Lakukan secara berulang hingga kalian terbiasa. Jika kalian sudah terbiasa dengan huruf yang berada pada posisi home row, maka silakan beralih kepada huruf lainnya. Seperti huruf Q dengan menekan jari kelingking dan kembali pada home row, huruf W dengan menekan dengan jari manis dan kembali pada home row, dan seterusnya. Lakukan secara terus-menerus hingga kalian terbiasa. Jika kalian sudah terbiasa dengan gerakan tersebut, maka beralihlah untuk mengetik kata-kata pendek dari huruf-huruf yang terdapat pada touch keyboard, seperti kasa, dasa, jasa, dan sebagainya. Lakukan latihan ini secara terus-menerus. Jika kalian sudah terbiasa, lanjutkan dengan kalimat yang sederhana, seperti dengan menuliskan nama kalian. Baik, latihan tersebut dilakukan agar kalian terbiasa dengan mengetik cepat tanpa melihat keyboard dan tatapan kalian fokus pada monitor. Tips dan triknya, kuasai posisi jari dan huruf-huruf dasar terlebih dahulu. Gunakan semua jari, jangan hanya mengandalkan beberapa jari saja. Kalian juga bisa latihan dengan teks yang berbeda. Variasikan latihan dengan seperti novel, artikel, atau kode tertentu. Kalian juga bisa bermain game mengetik. Game mengetik bisa membuat latihan menjadi lebih menyenangkan. Lalu, kalian juga bisa mengikuti tutorial, karena ada banyak sekali tutorial online yang bisa kalian ikuti secara gratis. Tips dan trik ketika kalian mengetik dan melakukan latihan dasar. Pertama, mulai dengan dasar terlebih dahulu. Kalian kuasai posisi jari dan huruf-huruf dasar terlebih dahulu. Selanjutnya, gunakan semua jari. Jangan hanya mengandalkan beberapa jari saja. Dan yang ketiga, latihan dengan teks yang berbeda. Variasikan latihan kalian dengan teks yang berbeda seperti novel, artikel, atau beberapa kode yang lain. Kalian juga bisa bermain dengan game mengetik. Game mengetik bisa membuat latihan menjadi lebih menyenangkan. Kalian juga bisa mengikuti tutorial online yang kalian dapatkan secara gratis melalui online. Nah, selanjutnya kita akan beralih kepada software latihan mengetik. Ada apa saja sih rekomendasi untuk kalian belajar mengetik dari rumah? Yang pertama, kalian bisa melihat di sini ada Typing Club, ada Typing Master, ada GX Typing Tutor, ada Rapid Typing Tutor, dan yang terakhir Clavaro Touch Typing Tutor. Kita lihat satu persatu ya kelebihan dan kekurangannya. Untuk Typing Club, itu gratis dan mudah untuk kalian gunakan. Nah, aplikasi ini cocok untuk pemula. Nah, ada beragam latihan, mulai dari yang dasar hingga kepada tingkat lanjut.
Kelebihannya apa? Kelebihannya itu ada antarmuka yang menarik dan juga interaktif. Nah, hal ini bisa membuat latihan mengetik menjadi lebih menyenangkan. Nah, sedangkan pada aplikasi Typing Master, ini fiturnya sangat lengkap dengan berbagai media latihan dan juga permainan. Ada personalisasi latihan juga sesuai dengan kebutuhan dan tingkat kemampuan para penggunanya. Dan kelebihannya adalah analisis data yang detail untuk melacak progres kalian. Nah, sedangkan pada Rapid Typing Tutor, itu desainnya sangat sederhana tapi sangat efektif. Ya, ini cocok untuk anak-anak dan juga orang dewasa dengan kelebihan pelajarannya yang sangat mudah dipahami dan diingat. Nah, adapun untuk Clavaro Touch Typing Tutor, dia memiliki fokus pada teknik mengetik 10 jari yang benar. Ya, visualisasi keyboardnya juga jelas dan sangat membantu untuk pemula. Kelebihannya apa? Latihan yang terstruktur dan juga sistematis. Nah, yang terakhir, GS Typing Tutor. Aplikasi ini memiliki dukungan multibahasa, termasuk bahasa Indonesia. Nah, mode latihannya itu sangat variasi untuk meningkatkan kecepatan dan juga akurasi mengetik. Kelebihannya apa? Kelebihannya yaitu sangat cocok untuk pengguna yang ingin berlatih dengan bahasa yang berbeda-beda. Nah, itu dia software rekomendasi yang dapat saya berikan kepada kalian semua. Kalian bisa mencoba berlatih di rumah. Nah, saya akan memberikan sedikit tantangan kepada kalian semua, yaitu kalian bisa berlatih di rumah menggunakan aplikasi manapun yang tadi saya rekomendasikan. Namun karena saya terbiasa menggunakan Typing Master Pro, saya merekomendasikan kalian untuk menggunakan Typing Master Pro ini. Kalian bisa mencarinya pada laman Google Chrome, kemudian kalian mengetik keyword Typing Master Pro. Nah, kemudian kalian bisa ikuti langkahnya untuk mendownload dan juga membuka aplikasi. Kalian ikuti satu persatu tahapannya. Kemudian, rekamlah kegiatan kalian saat berlatih menggunakan aplikasi mengetik tersebut. Kalian rekam, kemudian upload pada Google Drive kalian, dan berikan nama, sertakan link Google Drive kalian pada kolom komentar. Nanti kalian akan mendapatkan hadiah yang menarik berupa voucher GoPay dari saya, ya. Namun video challenge ini terbatas hanya untuk anak siswa SMK pada fase E maupun fase F. Jadi challenge ini hanya berlaku untuk kalian yang siswa SMK. Kalian harus membuktikannya dengan surat keterangan ataupun kartu pelajar kalian. Nah, pada akhir pembelajaran kita pada hari ini, saya ingin menyimpulkan beberapa materi kita dari awal hingga akhir. Nah, yang pertama, materi tentang keyboarding. Kalian harus mengenal terlebih dahulu keyboarding itu mulai dari apa itu keyboard dan apa itu keyboarding. Nah, keyboard dan keyboarding ya dua hal yang berbeda, tapi maksudnya sama. Keyboard itu adalah alatnya atau papan tutsnya yang berisi bilangan ataupun huruf serta simbol-simbol. Sedangkan keyboarding adalah keterampilan kalian untuk menggunakan keyboard tersebut agar kalian mampu memasukkan data dan teks secara akurat dan cepat. Nah, kalian harus berlatih untuk menggunakan keyboarding ini dengan beberapa aplikasi seperti Typing Tutor, Typing Master, Rapid Typing Tutor, GS Typing Tutor, dan juga Clavaro. Nah, melalui latihan-latihan yang kalian lakukan, mulai dengan posisi duduk kalian, kemudian tatapan mata kalian, dan posisi tangan, itu akan membantu kalian step by step untuk menuju pada Typing Master yang menggunakan teknik mengetik 10 jari. Nah, itu dia materi kita pada hari ini. Namun sebelum kita akhiri, saya ingin melakukan refleksi terlebih dahulu untuk evaluasi pembelajaran kita. Refleksinya kalian bisa lihat pada layar. Yang pertama, seperti apa sih perasaan kalian setelah belajar materi pada hari ini?
ya, apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran kita dan bagian mana yang paling kalian suka dari pembelajaran yang tadi. Lalu, apakah ada hal yang masih kalian kurang pahami? Boleh di-share. Kemudian, menurut kalian, bagian mana yang perlu diperbaiki dari pembelajaran kita? Kalian bisa memasukkan hasil refleksi ini pada link yang saya sertakan di kolom deskripsi. Nah, lampirkan supaya kita sama-sama bisa melakukan perbaikan dan evaluasi pada pembelajaran kita pada hari ini. Nah, itu saja pembelajaran kita untuk materi mengetik 10 jari atau keyboarding. Bersama saya Miftahul Jannah, Teknologi Perkantoran Fase F. Sampai jumpa!